Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini kita akan belajar matematika dan kita sudah mulai menginjak ke bab 3, yaitu tentang kecepatan dan debit. Namun hari ini teacher akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kecepatan. Untuk itu mari kita menuju slide. Matematika kelas 5 bab 3 kecepatan. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang satuan jarak. Ini adalah merupakan satuan jarak. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap satu kali turun tangga itu dikalikan 10. Setiap satu kali naik tangga itu dibagi 10. Jadi kalau misalnya turunnya 2 kali berarti dikali 100. Kalau turunnya 3 kali dikali 1000. Sama dengan kalau dia naiknya 2 kali berarti dibagi 100. Kalau naiknya 3 kali dia dibagi 1000 dan seterusnya. Contohnya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Karena dari kilometer menuju meter turunnya 3 tangga. 1, 2, 3. Dan 2000 cm sama dengan 200 desimeter. Karena dari sentimeter menuju desimeter itu naik 1 tangga. Jadi 2000 cm sama dengan 200 desimeter. Contoh soal, Diva berjalan dari rumah ke tempat Ria. Jarak antara rumah Diva ke rumah Ria adalah 200 meter. Berapa desimeterkah jarak rumah Diva ke rumah Ria? Diketahui 1 meter sama dengan 10 desimeter. Karena dari meter ke desimeter turun 1 anak tangga. Nah, nih ya, dari meter ke desimeter turunnya 1 anak tangga sehingga harus dikali 10. Jawab, 200 kali 10 sama dengan 2000 desimeter. Jadi jarak rumah Diva ke rumah Ria adalah 2000 desimeter. Kita ke satuan kecepatan sekarang ya anak-anak. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Itu disebut dengan kecepatan. Contohnya, 2 km per jam artinya jarak 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 10 meter per detik artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Contoh soal. Erik mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa kecepatannya dalam meter per detik? Jadi dari kilometer dirubah menjadi meter, dari jam dirubah ke detik. Ya anak-anak, jadi diketahui 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Sehingga jawabannya adalah 72 km per jam dijadikan meter per detik itu sama dengan 72 kali 1000 meter per 1 kali 3600 detik sama dengan 72.000 meter per 3600 detik sama dengan 20 meter per detik. Jelas ya anak-anak? Sekarang kita menuju ke menghitung kecepatan. Rumusnya adalah ini kita sebut sebagai rumus segitiga ajaib. Di mana dalam menghitung kecepatan itu ada 3 komponen, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi kalau kita menghitung kecepatan harus 3 komponen ini harus ada ya anak-anak. Nah, di mana jarak ada di atas, kecepatan dan waktu ini ada di bawah kanan dan kiri. Jadi, jika kita mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jadi, atas bawah, jarak bagi waktu atau jarak per waktu. Jika yang kita cari jarak,
jarak di atas ya. Dan ini bersebelahan berarti dikali. Kalau atas bawah tadi diper, kalau bersebelahan kita kali. Jadi kalau mencari jarak adalah waktu kali kecepatan atau kecepatan kali waktu. Sama saja. Jika yang dicari waktu, maka jarak di atas kecepatan di bawah. Sehingga jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Untuk menghafalnya, menghafal rumus ini adalah JKW. Atau kita boleh menyebutnya untuk menghitung kecepatan itu rumusnya adalah JKW atau Jokowi. Mudah bukan mengingatnya? Contoh soal. Soal 1. Mencari kecepatan. Sebuah bis berjalan dari Kota Baru ke Kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan bis itu? Diketahui. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Jawabannya adalah K kecepatan sama dengan 140 per 2 sama dengan 70 km per jam. Mudah bukan anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ke soal kedua. Sekarang mencari jarak. Kalau tadi soal pertama kita mencari kecepatan, sekarang kita mencari jarak. Ayah berangkat dari rumah pukul 13.45 dan sampai di tempat tujuan pukul 14.05. Jika ayah melaju dengan kecepatan 54 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah ke tempat tujuan? Diketahui lamanya waktu sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Karena di sini tidak ada berapa lamanya waktu, yang ada adalah berangkat dan sampai tujuan, maka kita menghitung dulu lamanya waktu dengan cara waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Yaitu 14.05 dikurangi 13.35. Jadi ini untuk memudahkan kalian mengurangi 14.05, kita jadikan 13.65. Jadi 05 ini ditambah 60 menit. Dan 14 ini kalau dikurangi 1 kan 13 ya anak-anak, karena 1 jam adalah 60 menit. Hasilnya adalah 20 menit. Jadi lamanya waktu 20 menit atau 1/3 jam. Rumus mencari jarak adalah jarak sama dengan waktu kali kecepatan. Sehingga jawabannya adalah jarak sama dengan 1/3 jam kali 54 km per jam sama dengan 18 km. Mudah bukan anak-anak? Kita lanjutkan ke soal ketiga. Soal ketiga mencari waktu. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Berapa jam waktu yang ditempuh mobil tersebut? Diketahui. Untuk mencari waktu adalah jarak per kecepatan. Sehingga waktu adalah 150 per 50 sama dengan 3 jam. Mudah sekali kan anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang tugas buat kalian mengerjakan halaman 76 sampai 77, nomor 1 sampai 10, dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Itu saja dari teacher hari ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dengan penjelasan teacher. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.